Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi pada ruang kolaborasi problematika penerapan kerangka understanding design sebagai wakil kepala kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Perkenalkan dari kami dari kelompok 3 yaitu saya sendiri Alvaro Jose Carlo, kemudian Jamilah, selanjutnya adalah Laili Fatmawati, Nada Irisina, Nina Rahayu, dan terakhir adalah Nur Hikmah. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi dari wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Jadi di sini secara umum tugas seorang wakil kepala kurikulum atau waka kurikulum adalah membantu kepala sekolah dalam menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan dan sesuai dengan visi, misi, dan juga program kerja yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya tugas dan tanggung jawab wakil kurikulum akan selanjutnya adalah tanggung jawab wakil kepala kurikulum. Jadi di sini pertama adalah menyusun program pengajaran, yaitu terdiri dari program tahunan dan juga program semester. Kemudian yang kedua adalah mengkoordinasikan pembuatan administrasi guru. Selanjutnya menyusun SK, pembagian tugas mengajar guru, dan juga tugas tambahan lainnya. Kemudian selanjutnya menyusun jadwal dan program. Perkenalkan, nama saya Jamilah. Di sini saya akan melanjutkan tanggung jawab waka kurikulum. Dalam pengembang kurikulum, waka kurikulum di setiap jenjang satuan pendidikan memiliki tanggung jawab, yaitu adalah menyusun jadwal penerimaan buku laporan pendidikan siswa, menyediakan berbagai agenda mulai dari agenda kelas, agenda piket, surat izin masuk keluar, dan agenda guru, dan menyediakan silabus untuk seluruh mata pelajaran dan contoh format RPP, penyusunan program KMB, kegiatan belajar mengajar, dan analisis mata pelajaran. Selanjutnya, tanggung jawab waka kurikulum. Itu adalah menyediakan daftar hadir guru, menyusun laporan pelaksanaan pembelajaran secara berkala, mengatasi hambatan terhadap KMB, kegiatan belajar mengajar, melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Jadi, dalam melaksanakan tugas bidang kurikulum, harus melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, sehingga terbentuknya manajemen yang baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika dan solusi penerapan kerangka UBD. Problematika yang pertama yaitu ada membutuhkan persiapan penerapan UBD yang matang, sebab pada awal pembuatan desain harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Jadi solusinya yaitu dalam mendesain kurikulum memerlukan persiapan yang matang, seluruh pihak sekolah menjalankan desain kurikulum dengan kerangka UBD dengan baik. Kemudian problematika yang kedua yaitu UBD bukan kerangka yang sederhana, jadi solusinya yaitu membiasakan diri untuk mengimplementasikan UBD dalam kegiatan pembelajaran. Oke, selanjutnya problematika yang ketiga yaitu dalam melaksanakan UBD menurut kelompok kami perlu persiapan yang matang dalam waktu yang cukup lama, serta konsisten dari seluruh pihak agar dalam pengimplementasian UBD ini dapat berjalan dengan baik. Jadi solusinya yaitu diperlukan pelatihan khusus terhadap pihak-pihak yang melaksanakan UBD, seperti menyediakan sumber referensi yang banyak untuk dipelajari bersama dan membuat tim khusus untuk mengatur penerapan UBD. Selanjutnya, problematika yang keempat yaitu kurangnya referensi tentang pelaksanaan kurikulum menggunakan konsep UBD, sehingga informasi yang didapatkan guru masih kurang. Adapun solusinya yaitu perlunya mengundang narasumber atau pembicara yang kompeten dan studi banding ke sekolah yang sudah menerapkan kurikulum menggunakan UBD, serta memperbanyak sumber referensi baik melalui jurnal, buku, ataupun seminar proceeding tentang UBD. Berikutnya, problematika yang kelima yaitu sulitnya merencanakan penerapan kerangka UBD dikarenakan UBD dimulai dari hal kecil barulah ke hal yang besar dalam penerapan tujuan jangka panjang ke depan. Adapun solusinya yaitu
Wakil kurikulum dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan waka atau staf lainnya dengan membentuk suatu kelompok untuk merencanakan kerangka UBD agar mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya, problematika dan solusi penerapan kerangka UBD yang keenam. Problematikanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat secara maksimal dalam menerapkan understanding by design dalam rancangan pembelajaran. Sedangkan solusinya, perlunya sikap konsisten untuk mau menerapkan dan mengarahkan anggota sekolah dalam menggunakan understanding by design sebagai rancangan pembelajaran. Yang ketujuh, problematikanya, perencanaan UBD ini merupakan kerangka berpikir yang membutuhkan penyesuaian untuk semua orang melakukan format kerjasama. Mengubah pola kerja kurikulum 2013 itu ke format kerja kurikulum Merdeka sangatlah sulit dilakukan. Nah, adapun solusinya, mengajarkan kelompok kecil untuk mengembangkan kerangka berpikir UBD. Nah, dalam prosesnya ini, guru dapat saling memperbaiki satu sama lain. Kedelapan, problematikanya guru belum memiliki pemahaman yang matang mengenai implementasi UBD di kurikulum sekolah, sedangkan solusinya itu memberikan pelatihan kepada guru dan mendatangkan praktisi kurikulum UBD di sekolah dan yang sudah berhasil menerapkannya, serta menyediakan contoh-contoh implementasi UBD dari sekolah lain. Problematika dan solusi penerapan kerangka understanding by design yang selanjutnya yaitu problematikanya adalah di mana proses koordinasi yang tentunya tidak akan mudah dari seorang wakil kepala kurikulum bersama guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah. Nah, adapun solusinya yaitu perlu adanya strategi khusus untuk proses koordinasi tersebut. Nah, layaknya mendesain pembelajaran understanding by design dan perlu adanya kerjasama dan kesadaran bersama. Selanjutnya adalah evaluasi implementasinya. Yang pertama yakni melakukan pemantauan terhadap proses pembelajaran. Wakil kepala kurikulum di sini dapat melakukan pemantauannya secara langsung atau melalui laporan dari guru. Yang kedua yakni melakukan wawancara dengan guru, peserta didik, dan kepala sekolah. Nah, di sini wakil kepala kurikulum juga dapat menggali informasi tentang pendapat dan pengalaman mereka dalam menerapkan UBD pada guru, peserta didik, ataupun pada kepala sekolah langsung. Nah, yang ketiga yakni melakukan analisis terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, wakil kepala kurikulum juga dapat langsung melihat apakah hasil belajar siswa meningkat setelah penerapan UBD ini. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.